people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan hari ini karena Dia sungguh baik bagi kita dalam kehidupan kita. Kita mau datang ke bait-Nya, kita mau bersyukur, kita mau berikan hati kita kepadanya sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus. Biarlah kita boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, begitu sempurna di dalam hidup kita. Walaupun begitu banyak masalah dalam kehidupan kita, kita percaya kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Dialah Bapa kita yang setia, dan Dia memberikan segalanya bagi kita. Hanya kepadanya kita berharap. Ya, kita mau bersyukur pada Tuhan. Dialah Allah kita, Bapa kita yang setia. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kaulah segalanya. Mari kita katakan Bapa yang baik. Dia yang selalu mencukupkan segalanya bagi kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti hari kepadamu. Yesusku, Kaulah segalanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi.
Dengan sikap sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mau katakan, Engkaulah Bapa kami yang baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kaulah segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kaulah segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kaulah segalanya. Yesusku, Kaulah segalanya. Yesusku, Kaulah segalanya. Kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Sungguh kasih setiamu tak pernah berhenti. Kami berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya akan janji-janjimu ya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau selalu ada di tengah-tengah kami dalam pergumulan kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menolong, menopang kami dalam keadaan kami jatuh ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau Allah yang setia. Kami juga mau memohonkan ya Tuhan. Kami manusia yang sering kali jatuh. Kami manusia yang lemah ya Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, kami mendukakan hati-Mu. Seringkali kami tidak menaati segala perintah-Mu ya Tuhan. Tapi kami hari ini ya Tuhan, mohon ampun akan segala dosa kami. Tuhan mau sucikan kami sungguh. Kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kepadamu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh layak memuji, menyembah, dan berkata Engkaulah Bapa kami yang setia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan hari ini, datang ke dalam bait-Mu yang kudus, dalam tahta-Mu yang suci. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Pimpinlah kami, berikanlah hati kami sungguh-sungguh ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah sungguh hari ini kita mau menyembah Tuhan dengan sukacita, karena Dialah adalah Allah yang hebat, Allah kita yang kuat. Ya, kita mau bersuka cita kepada Tuhan kita, karena Dialah sumber kekuatan kita semua. Ya, Dialah Tuhan yang hebat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kita katakan Dialah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita bersuka cita, Dialah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber
siapkan hati kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh percaya akan firman-Nya, firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah firman-Nya mampu menyentuh hati kita, setiap kita, dan mengubah hidup kita menjadi seturut kehendak-Nya. Biarlah semua itu oleh karena kasih Bapa kita di surga. Biarlah hanya Tuhanlah yang mampu menyentuh hati kita dan mengubah hidup kita menjadi baru. Biarlah Dia yang membentuk bejana hati kita, mengajar hidup kita menjadi lebih baik. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Dapat ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dapat ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku,
air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh beribadah pada hari ini. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sungguh ini anugerah Tuhan, sungguh ini semua kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, berkati dan tolonglah kami saat kami bersama-sama akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Mohon pertolongan Roh Kudus memberikan pertolongan, pengertian, pemahaman kepada setiap kami, sehingga kami semua bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Dan mohon Roh Kudus juga menolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, supaya ia juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersandar berserah kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah peduli tanpa menghakimi. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, saudara dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu waktu saya mendapat kiriman video yang dikirim lewat WhatsApp dari seorang teman. Video itu dibuat oleh seorang yang bernama Darman. Darman ini adalah seorang YouTuber. Dia biasa juga membuat video-video yang ada di YouTube. Saudara bisa melihat ya, Darman itu dia membuat video-video ilustrasi, video motivasi yang menurut saya cukup baik. Nah, dalam video yang dibagikan kepada saya pada saat itu, video itu berkisah tentang seorang CEO. CEO itu seorang bos besar ya, Chief Executive Officer, saudara. Seorang kepala, seorang bos besar di sebuah perusahaan dengan pakaian yang sangat perlente, dengan sangat rapi, dengan jas dan berdasi. Dia berjalan masuk ke dalam satu restoran pizza, saudara. Jadi dia mau pesan pizza di sana. Nah, waktu dia masuk ke restoran itu, dia berpapasan, tidak sengaja berpapasan dengan seorang homeless, seorang tunawisma yang dari penampilannya terlihat lebih tidak rapi, lebih sederhana dibandingkan dengan si pria CEO ini. Nah, waktu dia berpapasan, wah, CEO ini ada sedikit kesal, saudara ya, karena dia merasa bajunya yang rapi ini kok bertabrakan dengan pria homeless yang menurut dia bajunya mungkin lebih tidak bersih, saudara. Tapi dia abaikan. Nah, waktu si pria CEO ini kemudian memesan pizza ya, dia memesan pizza satu loyang isi 5 slice ya, 5 potong pizza itu, saudara. Kemudian dia membayar dan si pelayan mempersilahkan, oke, silakan duduk. Lalu si pria CEO ini mencari tempat duduk dan dia duduk. Nah, waktu dia duduk di seberang tempat duduknya, datanglah si pria homeless tadi, saudara. Duduk juga di seberangnya. Wah, dia mulai makin merasa tidak happy ya, makin merasa tidak senang, saudara. Lalu dia mau pindah, tapi tempat yang lain juga penuh. Akhirnya dia abaikan, ya udahlah gitu ya. Terus kemudian dia duduk, saudara. Nah, waktu dia duduk, datanglah si pelayan mengantarkan satu loyang pizza ke meja
tempat dia duduk itu. Nah, waktu pisah itu datang tanpa permisi, si pria homeless atau pria tunawisma itu langsung mengambil pizza dari loyang itu, dia makan langsung. Wah, si pria sio ini terkejut, kaget, dan rasanya mau marah. Ini orang betul-betul ya, nggak ada permisi, langsung ambil. Tapi dia masih berusaha untuk mencoba sabar, saudara ya. Tapi kemudian sambil si pria homeless itu makan, dia ambil satu potong lagi. Waktu dia ambil potongan kedua, lalu marahlah si pria sio ini, saudara ya. Dan dia berkata, sungguh unbelievable, sangat tidak bisa dipercaya. Anda kenapa tidak bekerja? Kenapa tidak kerja dan cari makan, cari nafkah untuk membiayai kebutuhan kamu sendiri? Kenapa ambil makanan orang? Betul-betul nggak tahu malu. Dia marah-marah seperti itu, saudara. Waktu dia marah-marah seperti itu, si pria homeless ini mukanya sedikit kebingungan. Lalu tidak lama kemudian datanglah si pelayan membawa satu loyang pizza lagi, saudara. Dan waktu sedang si pria CEO ini marah-marah dan loyang kedua itu diantarkan, dia berkata kepada si pelayan itu, sorry, ini udah diantarkan, nggak usah diantarkan lagi. Terus si pelayan berkata, yang tadi punya si pria homeless ini, punya bapak ini, yang ini baru punya Anda. Dia terkejut, saudara. Ternyata dia salah. Dia sudah berburuk prasangka bahwa si pria sederhana ini mencuri pizzanya. Padahal dialah yang memakan, dialah yang mencuri pizza milik si pria sederhana ini. Nah, saudara, dia betul-betul malu sekali dan dia minta maaf. Nah, bagusnya di dalam video itu si pria sederhana itu dengan tersenyum berkata, "It's okay, ya makan aja, mau makan pizza saya lagi juga silakan, saudara." Nah, dari kisah ini kita bisa lihat ya, kita bisa petik satu pelajaran seperti pepatah dalam bahasa Inggris yang mungkin juga pernah kita lakukan di dalam hidup kita yang berkata, "Don't judge a book by its cover." Jangan menghakimi atau menilai sebuah buku dari covernya, saudara ya. Kadang kita tuh kalau mau beli buku, kita kan bukunya disegel kan. Kita cuma bisa lihat covernya. Dengan lihat covernya kita bilang, nih buku pasti bagus nih. Padahal baru lihat covernya. Atau covernya jelek terus kita bilang, ini buku pasti jelek. Padahal baru lihat covernya, belum baca isinya. Nah, saudara, belum tentu. Kadang covernya bagus, isinya kadang-kadang tidak bagus. Kadang-kadang covernya biasa saja, tidak menarik, tapi isinya bagus banget, saudara. Nah, belum tentu. Maka kita jangan menjudge a book by its cover dan juga jangan menjudge seseorang hanya dari penampilannya saja, saudara. Orang yang suka judge a book by its cover, menghakimi atau menilai sebuah buku dari covernya atau seseorang dari penampilannya, di dalam bahasa Inggris ada satu kata sifat yang disebut judgmental, saudara. Judgmental. Dalam kamus Cambridge atau Cambridge Dictionary, judgmental ini diartikan seperti ini, saudara ya. Too quick to criticize people. Jadi terlalu cepat untuk mengkritik seseorang. Tending to form opinions too quickly. Jadi kita tuh punya kecenderungan untuk membentuk sebuah pendapat ya atau beberapa pendapat terlalu cepat. Especially when disapproving of someone or something. Terutama waktu kita tidak setuju atau kita tidak suka atau kita berseberangan dengan seseorang atau dengan sesuatu hal, saudara. Dengan kata lain, judgmental itu di dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan sebagai cepat berburuk sangka. Cepat berprasangka buruk, cepat menghakimi kesalahan atau kekurangan seseorang, terutama ketika kesalahan atau kekurangan itu menurut kacamata kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita suka, saudara. Nah, berbicara tentang menghakimi, di dalam teks Matius 7 ayat 1 yang tadi kita baca tadi juga ada kata menghakimi. Ya, firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini seringkali disalahpahami ya oleh mungkin banyak orang juga mungkin termasuk kita, bahwa seolah-olah kita tidak boleh sama sekali menghakimi orang lain supaya kita juga tidak dihakimi oleh orang lain. Apakah betul demikian maksud ayat ini, saudara? Kalau memang seperti itu maksudnya, artinya kita tidak pernah boleh berkata orang lain itu salah dan kita tidak boleh mengoreksi orang lain. Karena waktu kita berkata, kamu salah nih begini, itu
itu kita sudah menghakimi. Karena artinya kan kita sudah menjudge, kita sudah menilai itu salah. Maka kita berkata, kamu harus perbaiki kesalahan kamu. Nah, itu tuh sudah bentuk dari menilai atau menghakimi. Apakah betul seperti itu, saudara? Untuk memahami maksud ayat ini, kita harus ingat waktu kita baca satu ayat Alkitab, kita tidak boleh melepaskannya dari seluruh konteks di mana ayat itu berada. Nah, ayat 1 dari pasal 7 kitab Matius ini tidak terlepas dari ayat-ayat berikutnya, saudara. Terutama dari ayat 2 sampai ayat 5. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, kita akan memahami bahwa maksud firman Tuhan di sini tidak demikian. Terutama kalau kita lihat ayat 5 ya, saya bacakan buat kita sekalian. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, kalau kita baca lagi misalnya ayat 3 berurut ayat 4 dan ayat 5, kita akan mengerti bahwa maksud firman Tuhan di sini adalah bukan sama sekali tidak boleh melihat dan mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata selumbar di dalam bahasa asli bagian ini itu merujuk pada ini saudara ya, serpihan dahan kering yang kecil atau serpihan jerami, atau bisa juga berupa sehelai rambut atau bulu halus yang bisa masuk ke dalam mata kita, saudara. Jadi selumbar adalah sesuatu yang kecil yang Tuhan Yesus pakai istilah ini untuk menggambarkan kadang kita suka melihat ya hal-hal atau kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang kita lihat pada sesama kita, yang mungkin hal yang kecil-kecil yang lebih remeh-temeh begitu, saudara ya. Nah, lalu Tuhan Yesus di dalam pengajaran ini dia menekankan juga kepada kita bahwa bukan sama sekali kita tidak boleh melihat atau mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, tapi perlu sangat berhati-hati sebelum melakukannya, yaitu perlu terlebih dahulu memastikan balok yang ada di dalam mata kita sudah dikeluarkan. Saudara, Tuhan Yesus kontraskan selumbar dengan balok. Balok itu adalah batang kayu yang besar, saudara. Untuk kontraskan, kita nih perlu keluarkan dulu balok dari diri kita. Untuk kontraskan dengan selumbar yang kecil, karena jangan-jangan kesalahan yang ada pada diri kita, kekurangan yang ada pada diri kita, hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, ukurannya lebih besar, atau jumlahnya lebih banyak, atau kadarnya lebih serius, lebih parah dibandingkan dengan kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan yang kita lihat pada saudara-saudara kita atau sesama kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan peringatan serius kepada murid-murid pada saat itu, yang juga berlaku kepada kita yang hidup pada zaman sekarang ini tentang hal ini, saudara. Kenapa? Jawabannya ada di ayat 2. Ayat 2 berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya saudara, kita perlu sadar, orang pun bisa memperlakukan kita seperti kita memperlakukan mereka. Kalau kita menghakimi, kita mengukur sesuatu, ya kita mengoreksi orang dengan cara kita, orang bisa pakai cara yang sama juga untuk menghakimi, mengukur sesuatu kepada kita atau mengoreksi kita. Dan kita perlu berhati-hati. Karena kalau kita tidak memastikan kita sudah keluarkan balok dari diri kita, dan ternyata ketika hal itu terjadi, kita tuding-tuding orang, kita koreksi-koreksi orang. Ternyata waktu orang koreksi balik kepada kita, dan ternyata kita memang lebih buruk. Hal yang kita lakukan ternyata lebih fatal atau lebih besar ya kadar keparahannya dibandingkan yang kita lihat kepada orang-orang yang tadi kita koreksi itu akan mempermalukan diri kita. Dan akan membuat kita menjadi orang munafik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di ayat 5, saudara. Dan satu hal lagi yang kita perlu berhati-hati adalah begini. Waktu kita cepat-cepat koreksi-koreksi orang, ya hakimi atau nilai orang. Kalau kita tidak berhati-hati, jangan-jangan letak masalahnya bukan pada orang-orang yang kita lihat, yang kita anggap bermasalah. Jangan-jangan letak masalahnya di kita, saudara. Kalau kita nggak lihat diri kita dulu, kita tidak mawas diri, kita tidak koreksi diri dulu. Jangan-jangan letak masalahnya malah di kita. Jangan-jangan saudara-saudara kita ini ternyata
sebenarnya tidak bersalah. Jangan-jangan yang bersalah justru kita. Wah, itu akan lebih fatal, akan lebih memalukan lagi buat kita, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami satu peristiwa yang menjadi satu pelajaran buat saya ya. Waktu itu saya sedang melayani di satu gereja, saudara, dan di satu ruangan, di ruangan sekitar ruangan itu tuh ada AC-AC ya di lokasi itu yang sudah tua, saudara. Jadi AC atau pendingin ruangan yang sudah tua ini beberapa memang sudah rusak, sudah tidak dingin, kadang-kadang bisa mengeluarkan suara-suara yang aneh dan sebagainya. Nah, satu kali selesai pelayanan di ruangan itu, saya sedang berbincang-bincang dengan beberapa teman remaja, lalu datanglah satu teman yang lain ya, anak muda juga, dia teman kita juga, dia datang dari luar ruangan gitu, sambil memegang satu handphone begitu, saudara ya, dan dia datang, dia berkata, teman-teman, apakah kalian mendengar suara aneh, ya suara dengungan gitu, suara dengungan aneh. Lalu saya dan teman-teman yang sedang ngobrol itu kami menghentikan pembicaraan kami sejenak, lalu kami mencoba memasang telinga. Apakah betul kami mendengar suara dengungan seperti yang dimaksud oleh teman yang baru masuk ke ruangan itu? Terus kita berpikir, tadi sih sempat ada dengar suara dengung gitu, tapi kita tidak terlalu memperhatikan karena kan asik ngobrol. Lalu teman yang baru masuk ini berkata, saya dari tadi mendengar suara dengungan yang aneh itu. Terus dia berkata, aduh saya ini nih terganggu sekali. Teman-teman boleh nggak bantu cari di mana letak suara dengungan aneh itu begitu ya. Lalu apakah ada salah satu AC di sekitar sini nih yang tidak dimatikan atau yang mengganggu, yang suaranya kita tidak sadar, kalau memang kita ketemu kita cepat matikan supaya tidak mengganggu saya dan orang banyak. Lalu kami sepakat, oke yuk kita periksa satu-satu AC. Lalu teman saya yang terganggu dengan suara itu, dia berdiri di tengah ruangan, saudara ya. Terus dia sambil mengamati AC di kiri kanan. Lalu saya dan beberapa teman mencoba berjalan ya. Dari satu sisi saya mencoba memasang telinga saya ke AC dekat sisi ini. Kok tidak terdengar suara dengungannya ya. Tapi anehnya waktu saya berjalan menjauh gitu ya, ada suara dengungannya. Waktu saya ke tengah ruangan mendengar makin jelas. Tapi waktu saya ke pinggir sebelah kiri, saya mencoba mendekatkan lagi, gak ada lagi suaranya. Seperti kok tadi sempat dengar, sekarang agak menjauh, saudara. Lalu saya penasaran, saya coba jalan bolak-balik. Saya merasa suaranya kenapa ada di tengah ruangan. Dan anehnya yang ada di tengah ruangan itu tidak ada AC di tengah ruangan. Yang ada itu adalah teman saya yang terganggu dengan suara dengungan tadi. Dan dia sembari memegang handphone di tangan dia. Dan waktu saya berkata, kok saya merasa suaranya ada di tengah, dan saya dekatkan telinga saya ke handphone yang sedang dipegang, ternyata suara dengungannya itu ada di handphonenya, saudara. Dan waktu saya berkata, kelihatannya sumber suaranya di handphone kamu. Dia berkata, what? Masa? Lalu dia kutak-katik handphonenya dan dia coba turn off ya, dia coba matikan handphonenya, dan betul suaranya hilang. Lalu dia kedip-kedip mata dan dia berkata, aduh sorry loh, saya kira letak masalahnya di AC-AC ini. Ternyata di handphone yang ada di tangan saya sejak tadi. Nah saudara, kadang-kadang dalam hidup kita bisa seperti itu tuh. Kita mengira letak masalahnya ada di luar kita. Jangan-jangan sumber masalahnya ada di dekat diri kita sendiri. Nah karena itu perlu sekali kita tuh mawas diri, saudara. Nah secara singkat untuk menyimpulkan pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 1-5 ini, boleh disimpulkan seperti ini, saudara. Kita itu tidak boleh judgmental, dalam arti cepat-cepat menghakimi, cepat berburuk prasangka, ya, cepat berpikir buruk tentang orang lain, itu tidak boleh. Tetapi kita boleh judge others lovingly. Kita boleh menilai, mengoreksi sesama kita dengan kasih, saudara. Dalam arti kita boleh justru ya harus tunjukkan kepedulian dan kasih kita kepada sesama kita untuk memberitahu kalau memang ada sesuatu yang keliru dengan kasih, tapi juga dengan hati-hati. Kita jangan sampai jadi orang munafik, saudara. Nah, kenapa saya tambahkan kata lovingly di sini dalam kurung ya, atau dengan kasih, saudara? Karena kalau kita lihat konteks dekat dari Matius 7 ayat 1-5, yaitu ada di ayat 12, beberapa ayat di bawah pengajaran Tuhan Yesus ini, di sana firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Saudara, bagian pengucapan atau pengajaran Tuhan Yesus di sini itu mirip dengan hukum kasih yang Tuhan Yesus juga ajarkan ya kepada murid-murid di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di ayat 37 Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan sepenuh-penuhnya," Saudara. Kemudian berlanjut ke ayat 39 dan Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ayat 39b sampai 40 itu kita lihat ada kemiripan dengan ayat 12 di pasal 7, Saudara. Dari sini kita bisa mengerti, Saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kita menghakimi atau mengoreksi sesama kita yang perlu dilakukan dengan sebuah sikap kehati-hatian, memastikan balok itu dikeluarkan dulu dari diri kita, jangan sampai kita menjadi orang munafik, itu pun ada konteks kasihnya, Saudara ya. Jadi kita diajarkan oleh Tuhan dalam hal menghakimi atau mengoreksi itu pun harus dilakukan dalam konteks kasih. Bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang kita kepada sesama. Jadi tidak boleh kita mengoreksi seseorang itu tidak ada kasihnya. Kita menjadi orang yang judgmental kalau tidak ada kasih. Karena tendensi atau kecenderungan atau motivasi kita untuk mengoreksi barangkali bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk menjatuhkan dia. Tetapi kalau kita punya kasih, kita tidak akan ada niatan buruk kepada orang-orang yang kita mau koreksi itu. Kita akan beritahu baik-baik dan kita tahu, kita kasih tahu itu untuk kebaikan dia. Bukan untuk mempermalukan dia, bukan untuk menyakiti dia, bukan untuk melukai dia. Saudara, maka secara praktis pelajaran yang kita bisa petik dan kita bawa pulang untuk kita lakukan dari pelajaran firman Tuhan ini adalah yang pertama, Saudara, kita harus keluarkan dulu balok dalam tanda kutip dari mata kita. Kita harus keluarkan dulu balok dalam tanda kutip dari mata kita. Artinya kita perlu sadar diri kita tidak sempurna, kita juga banyak kekurangan. Dan sebelum kita koreksi orang lain, kita perlu introspeksi. Kita perlu koreksi diri kita terlebih dahulu. Saudara, dalam konteks pandemi seperti saat ini, kita banyak melakukan pelayanan dalam bentuk rekaman. Seperti yang juga kita lakukan dalam ibadah pada hari ini, Saudara. Nah, saya di tempat pelayanan saya sebelumnya, di sebuah gereja, kami juga melakukan rekaman ya sebelum akhirnya kami bisa live streaming. Nah, waktu kami melakukan rekaman, kami juga berdiri di mimbar gereja, di depan mimbar gereja seperti ini. Lalu kemudian di belakang itu kan ada backgroundnya, biasa ada dinding, Saudara ya, dinding gereja atau kadang-kadang ada latar belakang salib dan sebagainya. Nah, kebetulan gereja tempat saya melayani sebelumnya itu bagian belakangnya itu adalah ini, dinding yang ada tali, Saudara ya. Tali itu adalah tali tali pengait dari layar layar LCD proyektor. Kalau misalnya kita ada screen gitu ya di ruang gereja kita, itu kan biasanya ada layarnya, di bawahnya dipasang tali supaya dia tidak tiba-tiba naik atau bergoyang dan sebagainya. Nah, tali itu tuh diikat simpul, Saudara, tali tambang tipis ya berwarna kuning, itu diikat simpul. Sehingga talinya itu tuh kayak ada kriwilnya begitu. Kalau misalnya liturgos atau pemimpin pujian atau pengkhotbah sedang melayani, tangkapan kriwil tali itu tuh terlihat gitu oleh kamera, Saudara. Nah, jadi waktu saya mengikuti ibadah ya, dengan memperhatikan tayangan YouTube misalnya dari screen itu, dari layar handphone atau layar laptop saya perhatikan sekali kriwil itu. Dan itu mengganggu sekali buat saya, Saudara. Kemudian satu kali saya menelpon pengurus multimedianya ya. Dan saya berkata, saya bilang, "Pak, saya mohon maaf sebelumnya, saya mau minta izin. Boleh nggak saya tuh lihat ada kriwil tali ya. Saya tahu itu tali screen itu tuh, tali layar monitor itu. Boleh nggak saya minta izin untuk saya perbaiki kriwil itu ya. Simpul yang kriwil itu lah, buat saya tuh mengganggu gitu ya." Saya bilang mungkin buat orang lain tidak mengganggu, tapi saya tuh rasa
saya mau perbaiki, kalau bisa saya luruskan supaya tidak mengkriwil gitu, atau nanti saya solatif atau bagaimana lah supaya dia tidak kriwil begitu ya. Terus si bapak ini sempat ketawa dan dia berkata, oke silakan Pak Hendra, silakan diperbaiki ya Pak Hendra, silakan. Lalu saya pinjem kunci dari pengurus gereja dan saya menuju ke ruang ibadah itu di hari biasa ketika tidak ada kegiatan. Dan saya memperbaiki saudara, ternyata tidak bisa diluruskan karena simpulnya cukup keras. Lalu akhirnya saya solatif supaya dia tidak kriwil dan dia jadi lurus seperti itu. Nah, sebetulnya saudara, selama saya mengikuti ibadah, jarak pastori tempat saya tinggal dengan sumber kriwil itu jaraknya tuh puluhan meter saudara, bahkan ratusan meter. Karena kan jauh ya, dan saya menyaksikannya kan dari handphone atau dari laptop gitu yang melihat YouTube. Itu jaraknya jauh sekali. Tapi kriwil itu saya bisa amati, saya bisa lihat saudara. Ada satu kali saya dapat kesempatan untuk melayani khotbah Natal. Renungan singkat sekitar 15-20 menit. Nah selesai saya berkhotbah, saya tidak lihat-lihat lagi hasil rekaman itu dan rekan-rekan yang merekam juga tidak ada info apa-apa. Kemudian video itu dimasukkanlah ke dalam rangkaian acara Natal itu ya. Natal tahun lalu saudara, 2020. Natal di tengah pandemi. Kemudian ketika itu di launch saudara ya, ketika tayangan itu disiarkan pada saat malam Natal, saya bersama dengan keluarga juga melihat. Begitu adegan saya berkhotbah itu muncul, saya tersentak kaget. Istri dan anak-anak saya juga langsung tertawa. Dan bukan hanya kami yang terkaget, jemaat-jemaat juga banyak yang terganggu. Dan mereka kemudian beberapa chat saya. Aduh, firman Tuhan disampaikan memberkati. Tapi sayang loh Pak Hendra. Saudara tahu apa yang disayangkan? Ternyata ada kriwil di rambut saya yang saya tidak sadar. Dan kriwilnya itu mengganggu. Entah bagaimana ceritanya, saya kok tidak sadar ya. Apa rambut saya itu tiba-tiba ada berubah posisi menjadi kriwil yang mengganggu sekali. Dan waktu saya lihat itu, aduh saya malu saudara. Tapi apa mau dikata, sudah jadi saudara kan, video itu sudah ditayangkan. Terus waktu saya tanya sama kameramen, sama tim media di gereja. Terus mereka bilang, kita nggak sadar ya, kita pikir Pak Hendra mau ini buat Natal model rambut baru gitu, model kayak Superman begitu. Saya bilang enggak loh. Lalu ya apa mau dikata ya, itu udah kejadian saudara. Dan saya hanya bisa memetik itu menjadi pelajaran berharga buat saya. Apa pelajaran berharga buat saya saudara? Saya jadi belajar. Sebelum saya melayani untuk berkhotbah seperti hari ini, saya harus mengaca dulu. Saya harus lihat, kalau nggak bawa kaca ya pakai handphone ya untuk untuk coba lihat di handphone, berkaca dulu apakah ada kriwil, ada yang keliru pada saya sebelum saya naik. Tapi bukan hanya itu saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih penting saya harus berkaca dulu di hadapan Tuhan. Apakah yang saya mau sampaikan kepada saudara itu sudah saya lakukan terlebih dahulu atau belum? Apakah firman Allah yang mau saya bagikan kepada saudara itu sudah menegur dan mengoreksi saya terlebih dahulu atau belum? Saudara, penting sekali bagi kita untuk kita sebelum mengoreksi orang lain, kita berkaca dulu di hadapan Tuhan. Kita betul-betul butuh belas kasihan, pengampunan Tuhan buat kita. Karena diri kita nggak ada yang sempurna, semua kita berdosa. Dan untuk menyelesaikan persoalan dosa ini yang sangat serius, Tuhan Yesus sampai datang ke dunia ini. Dia rela korbankan dirinya di atas kayu salib saudara. Untuk menebus saudara sekalian dan saya dari semua dosa kita. Untuk membersihkan kita, untuk menolong kita supaya kita bisa jadi orang yang tidak munafik. Kita harus perlu punya kemawasan dan kesadaran diri itu untuk sungguh-sungguh bersandar kepada anugerah belas kasihan Tuhan. Mengampuni, membersihkan diri kita dari semua balok-balok dosa kita. Saudara, pelajaran penting yang kedua adalah kita perlu tolong saudara kita untuk keluarkan selumbar dari matanya. Kita perlu tolong saudara kita untuk keluarkan selumbar dari matanya. Saudara, bagian ini senada dengan nasihat firman Tuhan di Galatia 6 ayat 1 yang berkata demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita
bahwa kita harus menolong saudara kita untuk keluarkan selumbar dari matanya itu dengan lemah lembut. Sambil menjaga diri kita supaya kita juga jangan kena pencobaan. Jangan sampai kita juga jatuh. Jangan sampai kita justru jadi orang yang munafik saudara. Tetapi dengan lemah lembut, dengan kasih kita mau menuntun dia untuk bisa memperbaiki diri. Kita mau peduli kepada dia. Kita mau bantu dia untuk bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Pada saat bersamaan kita juga terus mawas diri. Jangan sampai justru kita perhatikan orang, tapi kita tidak perhatikan diri kita. Saudara, dalam pengalaman pelayanan saya juga bersama dengan teman-teman remaja sebelumnya, biasanya setiap selesai pelayanan misalnya pujian ya, ada yang menjadi liturgos pemimpin pujian, worship leader, ada yang menjadi singers, ada yang menjadi pemusik ya, ada yang menjadi operator multimedia dan sebagainya. Biasa setelah selesai pelayanan kita akan melakukan evaluasi. Barangkali Bapak Ibu Saudara juga sering melakukan itu di gereja Bapak Ibu Saudara masing-masing. Nah, waktu kita lakukan evaluasi biasanya kita mengevaluasi kekurangan atau kekeliruan rekan-rekan yang lain. Wah, tadi kamu pas nyanyinya fales ya, tadi kurang pas nadanya, atau kamu pas main musik tadi kok kurang nyatu, kurang padu, terlalu keras atau apa gitu ya. Atau tadi kamu waktu ini gerakan lagu kamu pindahkan slide terlambat, orang sudah nyanyi refnya kamu masih di verse, masih di bait. Nah, kadang-kadang seperti itu saudara ya, kita mengoreksi kekurangan-kekurangan yang lain. Satu kali ada satu teman yang mengusulkan, bagaimana kalau kita ganti kata evaluasi ini dengan kata refleksi. Teman itu punya concern ya, punya pertimbangan yang baik. Teman ini berkata, kalau kita evaluasi itu kecenderungannya kita cari-cari atau lihat-lihat kesalahan orang. Tapi kalau kita refleksi, kita nih juga bersedia lihat diri kita. Kita belajar apa ya dari pengalaman pelayanan hari ini. Saya merefleksikan, oke, masing-masing coba lihat diri masing-masing. Kita nih belajar apa. Lalu kita saling membantu, saling menolong, saling menopang. Untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan menjadi lebih baik lagi. Sehingga tendensi atau motivasinya bukan untuk hanya lihat-lihat kesalahan orang. Tapi juga ada keterbukaan dalam diri kita untuk mau lihat diri kita juga. Dan kita bersama-sama menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Terakhir saudara, untuk dapat saling mengeluarkan selumbar atau balok dari diri kita dan saudara-saudara kita, kita juga perlu perhatikan nasihat firman Tuhan ayat 2 dari Galatia 6 itu. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, kita perlu saling bertolong-tolongan, saling peduli, tidak hanya lihat diri kita, tapi mau peduli kepada saudara-saudara kita. Dan saling bertolong-tolongan. Kita berkata, saya mau menolong kamu untuk keluarkan selumbar dari matamu. Tapi saya juga bersedia untuk dikeluarkan selumbar barangkali balok dari diri saya. Kalau kamu lihat ada yang buruk pada diri saya, silakan. Saya juga bersedia dikoreksi. Kita mau saling peduli seperti itu saudara. Sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks pandemi COVID-19 seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Waktu misalnya kita melihat ya ada orang-orang di dekat kita. Beberapa waktu terakhir ini ada begitu banyak orang-orang yang ada di dalam lingkaran dekat kita. Mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, mungkin anggota gereja di tempat kita beribadah dan melayani. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita terkena COVID. Waktu terkena COVID itu kita tuh mudah sekali tergoda untuk keluar nada penghakiman. Baik terucapkan maupun ada di hati atau pikiran kita. Yaitu mungkin kita bisa keluar kata-kata seperti ini. Ah, dia sih tidak jaga prokes. Dia tidak jaga protokol kesehatan dengan baik. Saya lihat di Instagram dia masih sering jalan-jalan. Masih sering makan di luar. Sering tidak pakai masker. Foto deket-deket. Saya lihat dia ngobrol dengan ngobrol dengan orang ya jaraknya dekat sekali. Wah, dia sih tidak patuh prokes. Pantas aja dia tertular. Dia diminta stay at home, masih sering keluar rumah, masih jalan-jalan. Saudara, kita tuh mudah tuh tergoda untuk keluar nada-nada penghakiman seperti itu. Kita perlu ingat saudara,
kita tidak pernah tahu secara pasti konteks kehidupan saudara-saudara kita tersebut. Barangkali dia perlu keluar rumah karena dia harus keluar untuk bekerja, untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Barangkali kalau kita lihat dia seperti kok masih refreshing, masih jalan-jalan. Barangkali dia sudah sangat suntuk, sudah sangat tertekan di rumah dan sangat butuh untuk keluar, untuk merefresh, menjaga keseimbangan hidupnya. Saudara, kita tidak pernah tahu secara pasti bagaimana konteks kehidupan mereka. Dan kalaupun benar saudara, kalaupun benar apa yang kita nilai, memang mereka lalai prokes, mereka memang lalai menjaga protokol kesehatan. Apakah nada penghakiman ini akan menolong meringankan beban mereka yang terkena COVID? Sama sekali tidak saudara. Justru akan menambah beban kesulitan mereka. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa kita keluarkan nada penghakiman ini? Sebaliknya saudara, kalau misalnya amit-amit kita yang terkena COVID, itu juga mudah sekali membuat kita gampang tergoda untuk keluar nada penghakiman. Kita menuduh-nuduh, kita menuding-nuding, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara dia tidak pakai masker, dia dekat-dekat dengan saya, dia ini dan sebagainya. Kita tuding-tuding orang, kita mulai melihat kanan kiri dan kita berkata, gara-gara dia maka saya jadi tertular. Saudara, virus ini kecil saudara. Apakah kita betul-betul bisa pastikan gara-gara si A, si B itu kita tertular? Belum tentu. Barangkali waktu kita tanpa sadar, misalnya kita pergi ke minimarket atau pergi ke tempat mana yang kita sedang belanja sesuatu, lalu di sanalah barangkali kita bisa tertular, kita tidak tahu. Atau misalnya kita pas ada di satu daerah yang kita tidak sadar sama sekali. Jadi belum tentu saudara. Dan karena ini belum tentu, ini juga tidak ada manfaat apapun waktu kita tuding-tuding seperti itu. Malah ada mudarat, ada keburukan yang bisa merusak relasi kita dengan sesama kita. Dengan tuding-tuding seperti itu kalau terdengar oleh saudara kita, tentu mereka akan merasa terlukai, bukan? Maka itu saudara, buanglah jauh-jauh semua nada penghakiman di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi marilah kita melakukan nasihat firman Tuhan untuk kita selalu mau saling peduli, saling memperhatikan, saling bertolong-tolongan. Dan kalau sampai kita harus memberikan koreksi, itu betul-betul untuk kebaikan saudara-saudara kita. Kalau tidak ada kebaikan sama sekali, kita abaikan, kita lupakan, jangan kita lakukan. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami manusia-manusia yang lemah di hadapan-Mu. Seringkali kami gampang tergoda untuk keluar nada-nada penghakiman kepada sesama kami. Karena mungkin itu yang bisa meredakan stres kami atau membuat kami merasa sedikit lebih tenang. Tapi sesungguhnya itu adalah hal yang salah, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kami bersikap judgmental, ketika kami berburuk prasangka kepada orang lain yang tidak ada faedahnya sama sekali. Tetapi sebaliknya ketika firman Tuhan ingatkan bahwa kami justru harus saling peduli, saling memperhatikan. Waktu kami harus mengoreksi sesama kami mengoreksi mereka dengan kasih, tetapi juga dengan terlebih dahulu memperhatikan diri kami, mengeluarkan balok yang ada dalam diri kami di hadapan Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami bisa lakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolong kami di dalam masa yang tidak mudah ini, supaya kami bisa bersama-sama melewati kesulitan ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji syukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita bersyukur hamba-Nya sudah memberitakan firman Tuhan. Biar firman-Nya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau meresponi firman Tuhan. Dan juga kita hari ini mau memberikan persembahan kita yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian boleh memberikan melalui rekening gereja yang tertera di layar, biar kita boleh bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku.
persembahan yang hidup, kudus yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan kita. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita sebelum kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu, di mana Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk kami boleh menyembah, memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang telah disampaikan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sudah kami boleh dengar, yang sudah kami boleh mengertinya ya Tuhan, kiranya kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan ini kami juga boleh sungguh menyatakan akan syukur kami Tuhan untuk segala kasih pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di hari-hari di masa pandemi ini ya Tuhan.
kami boleh sungguh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu menyerahkan Tuhan untuk setiap keluarga, setiap jemaat. Mungkin di dalam segala pergumulan, suka dan duka, di dalam kehidupan, di dalam menjalani hari-hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh menolong memberkati kami. Kalau kami yang lemah tubuh yang sakit, Tuhan jamah angkat dari segala kelemahan sakit penyakit. Dan di tengah pergumulan, Tuhan kiranya Engkau menolong memberi kekuatan buka jalan. Di dalam duka cita, Tuhan juga memberikan penghiburan yang daripada-Mu Tuhan bagi mereka. Kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan ke depan. Kiranya Tuhan juga yang terus memimpin menolong dan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga yang terus memakai melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Tuhan, kami serahkan akan bangsa negara kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk mereka yang saat ini Tuhan sedang mengalami akan terpapar COVID, baik di rumah sakit maupun isoman. Kiranya Tuhan juga yang menolong, melawat mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah. Biarlah Tuhan di dalam menanggulangi daripada COVID-19 ini Tuhan. Kiranya juga boleh dengan kemurahan Tuhan terus boleh semakin menurun ya Tuhan melalui PPKM. Biar masyarakat boleh melakukan disiplin 3M ya Tuhan, sehingga boleh menjauhkan daripada sakit penyakit corona ini. Kami mau berdoa Tuhan, biar belas kasihan Tuhan sendiri yang boleh nyatakan kehendak-Mu Tuhan, sehingga masa pandemi COVID-19 ini boleh berakhir. Tuhan, kami berdoa menyerahkan vaksin yang sedang dijalankan pemerintah setiap hari. Biarlah Tuhan boleh sungguh mencapai daripada herd immunity, daripada vaksin kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga lebih banyak lagi Tuhan mereka yang boleh menerima vaksin. Bapa, kami berdoa biarlah vaksin nasional ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan. Kiranya mau berkat daripada-Mu. Kami baru berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kiranya Tuhan terus memimpin, memberkati, memakai melalui sekolah ini juga ya Tuhan, boleh menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tengah zaman ini. Tuhan, kami mau menyerahkan setelah masa pandemi COVID ini, kami percaya Tuhan Kau terus memimpin, menyertai akan gereja-gereja Tuhan juga di seluruh Indonesia, sehingga boleh sungguh Tuhan gereja-Mu terus boleh eksis menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kami mau berdoa, menyerahkan, membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai satu ucapan syukur kami ya Tuhan, yang dengan rela, sukarela kami boleh membawanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau menyucikan, memakai, sehingga persembahan yang kami bawa dengan tangan kami Tuhan boleh sungguh menjadi persembahan yang harum, yang Tuhan boleh pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Biarlah Tuhan kami bukan hanya membawa, mempersembahkan akan uang kami, tapi juga tubuh jiwa kami Tuhan sebagai satu persembahan yang harum, yang kudus, yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Biarlah Tuhan kami juga boleh terus belajar
bagaimana bersyukur kepadamu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam segala perkara yang kami hadapi ya Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami yang kami boleh nyatakan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih dengan doa suruh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian doksologi mengakhiri ibadah kita. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Doa teduh ibadah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Penginjil Lim Hendra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur pada 3 minggu berturut-turut kita boleh mendengarkan firman Tuhan dari para dosen Seminari Alkitab Asia Tenggara. Bapak Ibu, saudara sekalian, setelah ibadah ini selesai, kita akan melanjutkan dengan Google Meet. Ya, kiranya Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengikutinya. Bagi jemaat dewasa satu Google Meet ya, dan satu lagi untuk khusus youth. Jadi kita terpisah ya, dewasa dengan yang youth tersendiri ya di dalam kelompok persekutuan melalui Google Meet pada hari ini. Sekian pengumuman. Tuhan memberkati setiap kita. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, selfless
my